Kalau misalnya Tuhan terlambat, udah pasti kita hancur. Tapi kenapa sih Tuhan gak lebih cepat? Kalau misalnya kalian lagi menunggu sesuatu, pasti kalian pengen cepet-cepet gak sih? Kayak, Tuhan udahlah sekarang aja gitu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, aku pernah kan waktu itu ngomong kayak gitu ke Tuhan. Kayak, Tuhan udahlah sekarang aja, cepetan gitu. Aku udah males nunggu nih gitu. Terus, aku nanya, kenapa sih Tuhan gak lebih cepat gitu? Kenapa? Kalau gak terlambat ya udah jelas, karena kalau Tuhan terlambat, saya hancur ya kan. Tapi kenapa Tuhan gak lebih cepat? Jawabannya, kalau Tuhan terlalu cepat, di saat kita belum siap juga, kita hancur. Antara kita yang hancur, atau apa yang udah Tuhan siapin, dan mau kirim ke kita, ini mau kasih ke kita, yang hancur. Nah, Tuhan itu selalu mau memberikan yang terbaik ya kan. Terus udah kayak gitu, kita minta nih, Tuhan, aku butuh pekerjaan nih sekarang gitu, sekarang juga. Tapi Tuhan lihat, oh kamu belum siap untuk bekerja. Jadi dulu, ini untuk konteksnya ya. Dulu aku kan masuk kuliah nih. Terus aku tuh maruk ya kan. Kamu tahu maruk? Serakah gitu. Aku pengen kuliah iya, pengen kerja iya, pengen pacaran iya. Nah, terus aku minta tuh, Tuhan, please kasih aku kerjaan gitu, karena aku pengen bekerja juga kayak temen aku yang udah kerja gitu kan. Plus aku pengen kuliah gitu. Tapi Tuhan gak kasih tuh. Terus aku nanya dong, kayak Tuhan kenapa sih kok kayak sentimen banget gitu. Aku juga butuh duit nih, kenapa aku gak dikasih kerjaan? Jawabannya adalah, aku kuliah aja tanpa bekerja itu udah semaput kak. Bisa dibayangin gak sih kalau aku harus kuliah, kerja, terus aku suka bikin konten gitu kan dulu juga. Nah, terus aku harus ngatur waktu main sama temen, sama keluarga, dan lain-lain. Kayak mumet kepala ini gitu. Nah, jadi kadang Tuhan tuh gak kasih bukan karena Tuhan sentimen, tapi karena Tuhan tuh mikirin konsekuensi dari doa kamu, yang kadang kita tuh gak pikirin. Kayak kita tuh minta ya minta aja gitu, tapi sama Tuhan tuh untungnya difilter. Kalau enggak, kebayang gak sih? Yaudah nih pekerjaan buat kamu, terus Tuhan tuh selalu kasih yang terbaik ya kan. Di saat kita nggak siap, bayangin Tuhan kasih anggap aja job offering yang sangat menarik gitu. Terus kita ya udahlah, karena kita udah menggebu-gebu gitu, tanpa mikir panjang kita ambil tuh job opportunity-nya. Ternyata kita nggak sanggup dan berhenti di tengah-tengah. Kan jadi kayak rugi di kita nggak sih? Atau enggak, misalnya pacaran nih ya. Terus kamu minta pacar ke Tuhan, sama Tuhan belum dikasih ya kan. Kamu mikir, Tuhan aku udah siap. Tapi siapnya kita itu siap untuk rencana kita ya kan. Apa yang udah kita planning, kayak oh kalau orangnya kayak gini aku siap. Tapi mungkin orang yang Tuhan kirim itu adalah orang yang berbeda dari apa yang kita imajinasikan. Sama kayak pekerjaan yang Tuhan siapkan itu berbeda sama pekerjaan yang udah kita, oh ini kayaknya gue bakal kerja ini nih, tapi ternyata beda gitu. Nah, jadi siapnya kita itu siap untuk rencana kita sendiri, bukan siap untuk rencana Tuhan. Terus bayangin deh, kamu udah bilang, Tuhan oke aku siap untuk pacaran, terus Tuhan gak filter nih, langsung aja deh sekarang gitu, karena dia anaknya mau cepet. Tuhan kasih nih cowok terbaik sedunia gitu ya kan, tapi kamunya belum siap. Kayak pas kamu pacaran, kayaknya ini dia terlalu baik deh untuk aku gitu, kamu putusin. Itu opportunity kamu untuk be with someone yang baik itu hilang karena kamu gak siap dan Tuhan udah kasih. Tapi rasanya aku tuh udah siap parah gitu ya kan. Mau rencana Tuhan kayak gimana pun aku udah siap parah. Mau cowoknya sebaik apapun aku udah siap parah. Mau pekerjaannya sebesar apapun aku udah siap parah. Nah, kalau kamu udah siap nih, tapi Tuhan belum kasih, bisa jadi orang yang di sana tuh belum siap menurut Tuhan. Di saat kamu udah, okay, I want to be in a relationship. Kalau kamu orang yang baik gitu ya, mungkin Tuhan juga pengen ngirim kamu orang yang baik ya kan. Nah, tapi dianya tuh belum siap untuk memulai hubungan. Dan kalau misalnya dia belum siap, ya kamu balikin aja posisinya gitu. Yang tadinya kamu menolak cowok baik-baik sedunia, nah ini posisinya kamu yang ditolak sama cowok itu. Atau kalau misalnya pekerjaan nih, kamu udah siap parah gitu ya kan. Kenapa nih aku belum dapat kerja? Mungkin orang-orang yang kamu harus temui nanti, atau enggak pekerjaan yang harus kamu jalani nanti itu belum ready yet, ya kan? Kayak misalnya, kebayang gak sih, mungkin bosnya tuh masih galak parah gitu. Nah, Tuhan tuh harus kayak mengubah dulu nih hati bosnya, karena oh dia mau ketemu sama kamu. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini sifatnya, he will not, kayak kamu sama dia itu gak akan kayak match gitu loh. Sedangkan itu pekerjaan yang bagus untuk both of you. Jadi ya mungkin Tuhan itu lebih lama daripada apa yang kita harapkan. Tapi lebih lama itu bukan berarti terlambat. Kayak kalau misalnya kita sekolah dulu kan ada jamnya tuh, jam masuknya jam 7 misalnya. Nah, terus yang lain 5:30 tuh udah di sekolah gitu ya kan. Sedangkan kita tuh masih menunggu keperluan kita yang ketinggalan, atau enggak
belum dibeliin nih sama Yesus, sama Tuhan. Eh, Terus kita mikir dong, aduh Tuhan nih gimana dong, ini nanti kita terlambat, yang lain udah di sekolah, sedangkan saya masih di rumah nunggu keperluan yang belum dibeliin gitu. Tapi Tuhan itu tahu kok, kayak jam 7 kamu terlambat, artinya Tuhan harus ngasih keperluan kamu itu sebelum jam 7. Cuman kadang kita ragu aja kalau Tuhan itu mengerti ya kan. Kayak kita udah merasa gue lebih pinter nih dari lu gitu, gue yang tahu, oh ini sekarang udah terlambat. Tuhan juga tahu kalau misalnya jam 7 itu jam kamu masuk. Tapi ya emang pas nunggu jamnya itu, maksudnya pas nunggu Tuhan mengirim keperluan kitanya itu pasti deg-degan setengah mampus ya kan. Apalagi kalau udah jam 7 kurang 5 gitu, kayak ini kemana gitu. Tapi tenang aja, tidak akan terlambat. Itu adalah bagian dari apa? Dan iman ya kan. Kayak Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jadi kalau misalnya kalian lagi takut gitu, ini kayaknya terlambat deh, ini kayaknya Tuhan lupa deh. Understand kalau misalnya, kebayang gak sih, kita aja yang nunggu udah kayak gregetan gitu kan, gimana lagi Tuhan yang dia juga harus nunggu loh. Kayak Tuhan udah tahu rencananya ini baik banget gitu, tapi karena Tuhan gak mau kasih sekarang because He's scared kalau misalnya kamu jadi hancur atau rencana dia jadi hancur, Tuhan juga harus nunggu, tau gak sih? Bukan kamu doang yang harus nunggu, tapi Tuhan juga harus nunggu supaya rencananya bisa berjalan sesuai dengan apa yang udah dia planning ya kan. Jadi yang merasakan tidak enaknya itu bukan kamu doang, tapi Tuhan juga. Kenapa? Karena kebayang gak sih, dia tuh udah tahu nih rencana dia tuh indah parah gitu kan, tapi kita tuh nggak tahu rencana dia tuh indah parah ya kan, dan kita harus menunggu, dia juga harus menunggu. Terus bedanya apa? Kita pasti ngomel dong, kayak Tuhan ini gimana sih kok Tuhan gak kirim-kirim nih orangnya, Tuhan gimana sih kok Tuhan gak kasih pekerjaannya, Tuhan ada gak sih sebenarnya? Di saat kita menanti waktu Tuhan, di saat kita menanti rencananya yang indah parah itu, kita tuh meragukan Tuhan kadang ya kan. Jadi kayak kalau kita itu menunggu sambil deg-degan parah, Tuhan itu menunggu sambil mendengar ocehan, ceramahan, curhatan, dan komplainan kita. Jadi semangat menanti waktu Tuhan yang kadang tuh mepet gitu, kayak Tuhan ini kayak udah mau terlambat sekali gitu, tapi nggak terlambat. Mungkin Tuhan suka adrenalin ya kan. Nah terus kayak ya sembari nunggu waktu Tuhan, daripada kita nggak puguh gitu ya, kayak nggak jelas, anxious sendiri, terus overthinking sendiri, mending dipakai waktunya untuk itu, bukan mensyukuri doang apa yang udah Tuhan kasih, tapi mengembangkan apa yang udah Tuhan kasih. Apa katanya, kalau kamu setia sama perkara kecil, Tuhan bakal percayain kamu perkara yang besar.